Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jirni ilma warjukni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi. Pagi ini kita akan ditemani dengan Ustadz Firmansah Dimi. Ya. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Pertama, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat tentunya. Dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Juli bertepatan dengan 28 Muharram. Hingga 2 hari ya, Muharram udah masuk bulan kedua. 1447 Hijriah. Hari ini kajian tematik insya Allah dengan judul Islam bagaikan gelombang lautan gitu ya Ustadz ya. Iya. Ya, bersama Ustadz Firman Sahdimi, SE. Beliau ini kayaknya dua ini ya Ustadz ya, dari ITB Biologi tahun Alhamdulillah. 987 ya lulusnya Ustadz. Oke, alhamdulillah. Eh, lulus 87 ya Ustadz? Masuk di TB-nya 87. Oh 87 ya, lulusnya Lulus 90 karena 90 kena ya. Ya, skorsing waktu. ya, ya. Habis itu masuk di UI juga Fakultas Ekonomi ya, Manajemen Pemasaran. Alhamdulillah. Ini yang 97 ya Ustadz ya lulusnya. Masuk 94 lulus 97 ya. 97 lulus. Ya, jadi ada dua ini Ustadz. Alhamdulillah. Beliau koordinator pembangunan Masjid Pantai Bali. Ini jadi khusus pantai beberapa lokasi atau pantai di satu lokasi atau gimana nih Ustaz? Pantai Ya, Bali. di Pantai Bali ini jadi pilot project kita lah. Awal ini insya Allah kita akan kembangkan di beberapa lokasi itu. Sudah ada beberapa permintaan juga itu. Oh, jadi beberapa lokasi ya di Insya pantai. Allah nantinya itu. Ya. Jadi Ketua Yayasan Masjid Pantai Nusantara gitu judulnya Ustaz Ya, ya. Alhamdulillah diberi amanah teman-teman itu. Ya, ya. Beliau juga menulis buku Cara Mudah Menuju Mekah. Nah, salah nih Hmm. nanti yang mau cepat-cepat yang pengen lagi atau yang belum silahkan dibaca buku Ustadz ini. Seperti biasa sebelumnya mari kita dengarkan dulu tilawah hari tilawah dan dari dengan bersama Mas Heri Idea. Monggo Mas Heri. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tilawah dan sari tilawah Quran surat An-Nur ayat 40 sampai dengan 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كظلمات في بحر اللجج يحساه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه شحاب
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, tahu bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada nuansa pagi yang berbahagia ini tidak ada kata terindah yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat, hidayah dan inayahnya lah alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa menambah amal baik kita sebagai bekal kelak kita berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hendri, Ustadz Rodian, Pak Heri dan teman-teman eh, kajian pagi ini. Ya, alhamdulillah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama lah kita sharing untuk lebih memperdalam. Saya mungkin nanti belajar kepada Bapak-Bapak bagaimana
eh, kita merajut silaturahim, kita mengakukan asma Allah dimanapun kita berada. Dan alhamdulillah ini kita bisa mengoptimalkan teknologi melalui Zoom meeting ini ya, karena kajian secara online ya. Di teman-teman kajian subuh, mungkin Ustaz Hendri sudah tahu juga, alhamdulillah ada juga pejuang subuh yang menjalankan kegiatan pada subuh. Ya mungkin ini hari ini ada juga yang di masjid-masjid atau di musola sedang iktikaf menunggu sholat syuruk, ada juga yang di rumah. Namun demikian, alhamdulillah pagi ini kita isi dengan amal baik kita, dengan meningkatkan ilmu kita. Karena orang berilmu, insya Allah akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amin. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ini lebih dari yang lainnya nih. Inilah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu. Dan rajutan silaturahim ini insya Allah bukan hanya di pagi ini. Insya Allah ke depan kita bisa eh, memperluas baik secara online maupun offline dengan dakwah dimanapun kita berada. Dan alhamdulillah ketika Pak Ustadz Hendri memberitahu saya beberapa pilihan mengenai topik kajian, alhamdulillah saya memilih eh, tantangan yang kebetulan sedang kita dakwakan di Pulau Bali, yaitu Islam bagaikan gelombang lautan. Ini. Karena lautan ini cukup mengalir, menghidupkan dan menggerakkan dunia ya, insya Allah. Kalau kita bicara mengenai lautan, di dalam sejarah perjalanan para rasul, Nabi Nuh juga ceritanya adalah di lautan, berapa makhluk hidup juga diselamatkan oleh Nabi Nuh. Kemudian kita belajar juga kepada Nabi Sulaiman yang juga bisa berjalan dengan mukjizatnya di atas air itu. Lalu belajar juga Nabi Musa yang dikenal Nabi yang banyak ilmunya. Ternyata ada Nabi yang lebih dari Nabi Musa yang beliau sendiri tidak bisa mengikutinya. Ada Nabi Khidir bertemunya juga di pantai ya, di tengah lautan. Ini eh, sebuah sinyal-sinyal termasuk seorang raja besar yang mengaku Tuhan juga meninggal di lautan. Dan bisa kita saksikan jenazahnya setelah diteliti membuktikan bahwa inilah salah satu eh, kalau kita bicara Islam di lautan, bicara laut, lautan itu dalam, lautan itu bergerak luas ya. Kita ketika melihat grup, melihat dunia ini, daratan dan lautan lebih banyak lautan. Sekitar 2/3 bumi ini adalah lautan. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal bahwa kita harus bisa menguasai lautan. Ini zamannya leluhur kita dari Bugis dan lain-lainnya, kita bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bisa menguasai lautan. Tapi cukup memprihatinkan saat ini kita malah menjadi bangsa yang terbelakang ya. Lautan kita dikuasai oleh bangsa-bangsa lainnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai lautan, lautan dikenal dengan kedalaman. Laut menyimpan ribuan makhluk dan ribuan rahasia ya, baik yang kita ketahui dan baru kita ketahui juga. Ketika ayat Allah mengenai lautan yang di di Timur Tengah ya, yaitu adanya lautan yang memisahkan antara air asin dan air tawar, itu mungkin semua tidak percaya. Tapi ketika belakangan diketahui bahwa ada
lautan yang airnya tidak bisa bercampur, itu sudah dituangkan di dalam Ar-Rahman, orang baru sadar. Dan di dalam lautan sendiri banyak mengandung kekayaan. Kekayaan alam kita dari lautan, nelayan-nelayan kita eh, tidak perlu berternak ikan ya, cukup mengambil air, mengambil ikan, mengambil eh, kerang, mengambil mutiara di lautan ini. Namun bangsa kita yang gemah Ripalo Jinawi ini ternyata tidak berdaya dengan lautan. Saya pernah ke kantor KKP, orang KKP sendiri mengakui bahwa sebagian besar kekayaan kita dicuri oleh bangsa lain. Ini sebuah keprihatinan. Kemudian bicara mengenai kelautan, laut airnya, gelombangnya adalah bergerak, dinamis bukan statis. Ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Islam, kita hendaknya tetap berjuang, mencurahkan energi kita di dalam hidup kita, menyisihkan paling tidak semua amal ibadah kita hanya karena Allah. Dan kita mungkin dalam diam pun kita pun tetap energi kita adalah dengan Allah. Artinya kita punya kekuatan untuk bergerak. Nah, kedalaman dan kekuatan yang tersembunyi. Ini bukan hanya kata-kata yang estetik, tapi otentik bahwa di dalam lautan ada kekuatan. Di dalam lautan ada gerakan dan perkembangan. Gelombang lautan ini menyapu beberapa kotoran-kotoran melalui mikroba. Ini semua eh, ada di lautan. Bahkan dari daratan pun kotoran-kotoran yang mengalir ketika air mengalir dari pegunungan yang bersih lalu melewati daratan, pemukiman penduduk kotor, alhamdulillah dari lautan dibersihkan ini. Siklus alam ini kalau kita pelajari dari berbagai ilmu luar biasa. Allah menciptakan siklus yang luar biasa dari air jernih di pegunungan mengalir dikotorin oleh umat manusia, hewan dan lain-lain kembali ke lautan, di laut diolah, dibersihkan oleh Allah. Lalu ada respirasi, air naik kembali lagi terjun turun melalui hujan. Ini siklus alam ini kalau kita pelajarin luar biasa nih. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanakallah. Subhanaka wa qina adzabannar. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala dalam eh, men-setting karya beliau yang luar biasa terutama dari lautan. Lalu lautan ini terhubung dan tak terpisahkan. Lautan di Timur Tengah, di Amerika, di Afrika bisa terhubung dari lautan. Eh, Penguasa lautan juga cukup miris, bukan orang Islam. Yang punya kapal selam canggih, bukan orang Islam. Kemudian di dalam lautan kita bisa belajar dari gelombang-gelombang kecil. Ketika gelombang itu berkumpul, bisa menjadi gelombang yang kuat, menjadi gelombang besar, yang bahkan bisa menyapu daratan seperti pada kasus tsunami. Nah, melihat fenomena ini, melihat pentingnya lautan, alhamdulillah ya, ini kita kebetulan berkaitan dengan eh, tugas kami, tugas kita semua sebagai Khalifatul Fuad, teman-teman dari alumni ITB, UI, UGM, IPB, dan lain-lain. Alhamdulillah, eh, kita harapkan juga teman-teman yang ada di grup ini untuk sama-sama kita berdakwah yang ditinggalkan, yang mungkin kurang diperhatikan oleh para ulama kita adalah berdakwah di pesisir. Ini kalau kita amati dakwah-dakwah non-Muslim di sekitar Jabodetabek lah, di Jawa Barat, itu sudah mulai. Ini juga kita sampaikan ketika kami diterima oleh Pak Yusuf Kala.
mengenai dakwah Wali Songo yang seperti missing link ya, terputus dengan ulama-ulama kita, Pak Yusuf Kala mengapresiasi. Kita ambil contoh di Jakarta sendiri. Dulu Fathahilah menguasai Jakarta, menguasai Batavia, tapi sekarang kita lihat daerah Pik, Kelapa Gading, Sunter, Bekasi, Cikarang, Cirebon, dan lain-lain yang menguasai non-Muslim dan non-pribumi. Ini menjadikan harusnya umat Islam ya, umat terbesar yang bisa mengoptimalkan sumber daya alam ini, khususnya lautan. Nah, ketika kita sampaikan ke Pak JK, Alhamdulillah beliau mengapresiasi ikhtiar kita semua dan berkenan untuk mengendorse gitu. Padahal di dalam Al-Quran ya, kita dituntut oleh Allah untuk yang pertama ya. Ini yang kita aplikasikan di dalam program-program kita, misi SmartMOS, yaitu edukasi, gelombang gelombang edukasi, yaitu bagaimana kita menyelami ilmu-ilmu pengetahuan. Karena kita melihat Iqra, ayat bersama adalah Iqra, bacalah, bukan berarti hanya membaca Al-Quran letterlex ataupun secara langsung hanya di dalam kitab, tapi kita semua dituntut untuk belajar bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, khususnya bagaimana kita tanda kutip sekarang ini merebut kembali kekuasaan umat Islam, kekuasaan bangsa Indonesia di lautan ini, di pantai. Masjid ini sebagai pusat gelombang ilmu. Kita harapkan adanya masjid di pinggir-pinggir pantai ini bisa menjadi pusat literasi, baik itu literasi ilmu, literasi budaya, literasi teknologi, dan lain-lain. Sekaligus untuk mencetak kader-kader bangsa, kader-kader Islam yang insya Allah bisa menunjukkan, bisa membuktikan bahwa Islam itu cerdas, Islam itu toleran, Islam itu ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian gelombang berikutnya yang kita eh, kemas di dalam misi ya, ada 5E ini, ada edukasi, ada ekonomi, ada ekologi, ada empati atau sosial, ada entertain. Kita ke gelombang berikutnya adalah gelombang ekonomi, yaitu bagaimana menggerakkan roda kemandirian umat. Potensi ekonomi di kelautan ini luar biasa. Eh, Bahkan di beberapa di seperti di NTB itu betapa mutiara laut ini punya nilai yang cukup tinggi ya. Ketika memang mutiara itu letaknya bukan di pinggiran, bukan di pantai, harus di kedalaman. Itu adalah membuktikan kita juga perlu berjuang untuk mendalami, untuk mengambil sesuatu itu dengan energi, dengan ilmu pengetahuan. Nah, diharapkan dengan adanya masjid di sisi pantai, kemandirian umat, pemberdayaan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Ini masih diharapkan sebagai pusat gelombang kemakmuran dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu gelombang ekologi, menjaga keseimbangan alam. Ini adalah tugas kita sebagai Khalifatul fil ard. La tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah sebuah larangan merusak bumi ini. Kita lihat manusia, khususnya manusia Indonesia, banyak orang-orang kita justru bumi, kekayaan alam kita dirusak, baik itu di daratan maupun di lautan. Di lautan banyak eh, sampah-sampah yang bertebaran. Di Bali sendiri cukup menyedihkan, pariwisata yang Bali yang dikenal baik akhirnya tercemar oleh eh, kotoran-kotoran. Nah, tugas kita sebagai umat manusia adalah untuk mengoptimalkan, memperbaiki eh, lingkungan kita. Ya, Alhamdulillah
misi kita di Bali ya, di Masjid Pantai Bali ini. Kebetulan kita wallahu alam ditugaskan oleh Allah diberi amanah untuk mengoptimalkan satu titik di daerah Jembrana yang ini luar biasa, termasuk yang rawan masjidnya tergusur karena kalau kita biarkan ini sudah terkena abrasi, rumah-rumah penduduk sekitar 200 meter sudah tenggelam di situ. Dan sebagian lahan masjid juga sudah tergerus dan kita bangun masjid baru mundur 15 meter untuk mengantisipasi itu. Kita juga sudah berikhtiar untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan PUPR untuk menjaga alam ini. Itu mungkin bagian dari satu titik yang kita bisa perjuangkan. Mudah-mudahan juga teman-teman, khususnya yang di Malang ini, bisa mengoptimalkan daerah pesisir pantai yang luar biasa ini. Kalau saya melihat di Kabupaten Malang ini, potensi-potensi alamnya dan cukup memprihatinkan juga ada beberapa eh, apa ya kerusakan oleh tangan-tangan manusia ini. Nah, berikutnya, selain edukasi, selain ekonomi, selain ekologi, tugas kita adalah empati. Ya, mungkin sudah kita lakukan juga kegiatan-kegiatan sosial dimanapun kita berada, khususnya di masjid-masjid kita sudah melakukannya. Dan yang terakhir adalah entertain. Misi kita di dalam eh, melaksanakan gelombang entertain ini mungkin agak berbeda dengan yang lainnya. Di sisi lain ada teman-teman kita yang berdakwah secara menakutkan ya, dakwah mengancam. Alhamdulillah Kak, ketika kita mempelajari dakwahnya Wali Songo, para wali ini dakwahnya melalui budaya, melalui hiburannya. Sebenarnya di Al-Quran sudah ada beberapa tugas kita. Wabashiris sobirin, wabashiril mu'minin, kabar gembira. Inilah sebagai kunci dakwah, memberikan kabar gembira dulu. Eh, Mungkin dari step awal ini, insya Allah, ketika orang melihat bagaimana keindahan Islam, insya Allah mereka akan bisa mendapatkan hidayah dari eh, tugas kita, dari ikhtiar kita mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin ini sekilas dari saya. Mohon maaf ini kalau mungkin banyak kesalahan maupun kekhilafannya. Saya juga ingin masukan, ingin belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, punya waktu sampai jam berapa Ustadz? Monggo, mungkin ya Oh, sekitar seperempat jam boleh kita diskusi ngobrol lah ini. iya, iya, ya baik Ngobrol Ustadz. asik aja. Iya. Moga teman-teman, tadi ada yang mau ditanyakan. Ustadz ini beraktivitas kebanyakan di pantai, sekitar pantai gitu Ustadz ya. Ininya ya. Nah, insya Allah di, di Jakarta pun, alhamdulillah teman-teman ini ya sampai kemarin sampai tadi malam itu ya masih ngurusin masjid pantai ya. Karena kita ada Pantai. tugas bukan hanya di sana ya, kita bagi tugas teman-teman yang di Bali ya untuk teknisnya, tapi untuk strategis apa termasuk fundraising, termasuk lain-lainnya itu di Jakarta. Nah, ini cukup unik. Masjid Pantai Bali ini panitianya bukan hanya di Bali ya, di beberapa provinsi, di DKI, di Banten, di Jawa Barat, di Lampung, ada di Makassar juga itu. Iya, Kita ingin merajut jaringan dari berbagai lokasi, bahkan yang sudah kita lakukan adalah membangun jaringan dari masjid-masjid besar ya. Alhamdulillah jaringan Masjid Pantai Bali ini kalau di Jakarta dengan teman-teman Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kalau di Bandung dengan teman-teman Salman, kalau di Jogja dengan Masjid Jogokaryan ya. Alhamdulillah eh, bulan April lalu sekitar 300 orang yang dipimpin langsung oleh Pak Kiai Jazir sudah berkunjung juga di Masjid Pantai Bali itu untuk sama-sama mendakwakan dan membuat satu kegiatan yang mungkin dalam Islam secara baru ya, berombongan bersih-bersih masjid di sejawa Bali. Kebetulan kita diberi amanah, kita diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan ini meskipun masjidnya belum selesai, masjidnya belum ada pintunya. Alhamdulillah
kita yang dipilih oleh teman-teman Jogokarian sebagai eh, tempat untuk menerima mereka apa teman-teman di dari Jogja, Jawa Tengah, dari Jawa Timur juga dan dari Bali nih berkumpul camping lah di Masjid Pantai Bali. Ya, Monggo, Ustaz. ya. Lokasinya di Jembrana ya, Ustaz. Nggih, Ada di Jember. lokasi-lokasi lain yang sudah dikembangkan di Bali, Ustaz. Eh, belum, cuma memang sudah ada beberapa permintaan. Kita fokus dulu di sini Ya. sampai ya konsep ini selesai. Karena bangunan sendiri, insya Allah, kalau dalam waktu dekat ini BPKH bisa mensupport finishing pembangunan, insya Allah tanggal 1 Desember kita akan peresmian dan sekaligus untuk menggerakkan ekosistem lainnya. Eh, itu yang kita lakukan dan insya Allah bulan depan Agustus monggo Bapak dan Ibu sekalian kalau berkenan bisa hadir tanggal 21 sampai 24 kita menyelenggarakan kegiatan Festival Budaya Masjid Pantai Bali itu. Yang ketiga Agustus ini ya, Ustaz ya. Agustus. Kegiatan kita ini sebagaimana misi Rasulullah Rahmatan lil Alamin kita coba lakukan di dalam era modern di negeri kita ini dengan menjaga daratan, lautan, dan udara. Ya. Di daratan, insya Allah Agustus ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita menyelenggarakan berbagai kegiatan ya, Bazar UMKM, kemudian pawai, berbagai lomba. Di lautan juga tahun lalu sudah kita lakukan ada lomba balap perahu layar ya. Ada dua itu, dua perahu yang berbeda. Ada jukung ya, dikenal jukung. Ini sejawa Bali ya. Jukung itu dioperasikan atau dikendalikan oleh dua orang dan ketika dari daratan ke lautan itu satu tim itu sekitar 9 orang. Ini seperti balap formula. Jadi didorong. Ini sebuah teamwork yang luar biasa untuk beradu kecepatan, beradu kecerdasan itu. Itu seperti balap formula didorong baru balapan itu. Nah ini alhamdulillah kita laksanakan sejauh Bali tahun kemarin dan insya Allah bulan depan juga sejauh Bali. Lalu ada lagi lomba omplok layar. Omplok itu dayung. Dayung yang sebelumnya hanya dayung sampan. Alhamdulillah dari masjid kita berkreasi membuat layar karena ini layar cukup menarik. Eh, Ketika Omplok ini insya Allah ke depan kita optimalkan sebagai salah satu inovasi dan ke depan juga kita akan mengajak teman kita Kang Ricky Elson ya. Beliau adalah eh, pem- perancang ya, inovator kita yang dengan Pak Dahlan Iskan waktu itu eh, dipermasalahkan lah, sebenarnya nggak salah juga. Insya Allah nanti kita mau mengoptimalkan perahu ini, perahu menggunakan solar cell itu. Kita akan kembangkan di sana. Kita ingin satu lokasi di Jembrana ini sebagai lokasi yang eh, smart lah. Kita makanya ini kita tagline kita adalah Smart Mosque, masjid yang cerdas. Ini berangkat dari keprihatinan kita ketika kita ke Singapura. Di Singapura itu ada Singapore Science Park, sebuah lokasi yang mengoptimalkan teknologi ya. Di Indonesia yang mayoritas Muslim, yang punya lahan luas, itu sepengetahuan kami belum ada lokasi yang eh, bisa mengeksplor, bisa menampilkan, mengekspos teknologi-teknologi anak bangsa ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lah mengembangkan di Jemberana itu. Ya. Dan Oke dukungan Ustaz, dari pemerintah dan masyarakatnya gimana itu, Ustaz di sana, Ustaz? ya Alhamdulillah melalui pendekatan yang humanis, pendekatan yang baik dengan teman-teman Muslim maupun non-Muslim, Alhamdulillah masjid ini didukung ya. Bahkan apa ada non-Muslim seorang direktur non-Muslim Nasrani ya yang ikut bantu melayani CSA perusahaannya itu untuk pembangunan toilet dan tempat wudhu. Nah di lokasi ada juga
dukungan dari masyarakat setempat. Bahkan ada pemuda yang waktu itu 2 tahun lalu ketika Festival Masjid Pantai pertama 2023 itu bertepatan Galungan. Jadi setelah dari Pura eh, ke masjid untuk bantu-bantu kita persiapan pelaksanaan Festival Masjid Pantai yang pertama itu. Lalu dari pejabatnya Alhamdulillah yang Muslim sampai berbekel itu lurah, kepala dusunnya Muslim, tapi camat, Pak Bupati dan pejabat-pejabat lainnya non Muslim. Alhamdulillah cukup mensupport kita lah. Nah, Ya, ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman, ada yang mau ini menanyakan sesuatu atau sharing di sini? Monggo silakan. Mas Henry mungkin? Ya, makasih Ustadz. Menarik ya kalau dilihat perkembangan Muslim di Bali itu, ya, karena so, kita tahu Bali itu kan mayoritas agamanya Hindu ya, non-Muslim. ya, Bagaimana sebenarnya eh, perkembangan Islam di Bali ya? Karena saya pernah dengar tadi juga Pak Ustadz pernah cerita bahwa sebenarnya dakwah Islam di Bali itu sudah ada sejak mungkin beberapa abad yang lalu ya. Tapi kenapa kok justru kalah dengan perkembangan Hindu ya? Hmm. Apa yang menjadi apa penyebabnya ini? Mestinya mestinya ya kalau sejak berapa ratus tahun yang lalu katakanlah seperti itu mestinya paling tidak Muslim itu juga menjadi umat yang cukup banyak ya Kak, di Bali itu. Mungkin begitu Pak Ustadz. Mungkin bisa diceritakan kira-kira bagaimana perkembangan Muslim ya, di Bali. Anda, Dan ini menjadi sasaran dakwah Ustadz dan teman-teman memilih Jemberana sebagai pusat dakwah untuk masjid pantai di Bali. ya, Jazakallah Ustaz Indri. Eh, ya benar bahwa Islam di Bali ini sudah lama ada makanya dikenal dengan Wali Bitu kalau di sana. Lalu di Loloan sendiri di Jemberana ya ada Kecamatan Negara, ada satu daerah Loloan itu ada makam Muslim ya 1670 itu tertulisnya. Artinya sudah beberapa abad yang lalu. Lalu ini dan tersebar juga di beberapa titik ya, eh, baik itu di Bali Barat, Bali Utara, Bali Selatan itu sudah ada. Ini campuran ini dari zamannya Mojopahit informasinya sudah ada yang ketika Mojopahit ini waktu ada perang pada lari ke sini ke Bali, ada juga yang dari Bugis. Nah, sehingga yang ada di khususnya di Jemberana sendiri banyak juga dari Bugis ini. Nah, kebetulan juga salah satu penasihat kita, Ketua MUI eh, Bali, Provinsi Bali itu orang Bugis juga itu. Nah, ketika kita sampaikan ke Pak JK ya senang memang beliau apa tahu bahwa di Bali banyak orang Bugis dan sejarahnya memang orang-orang Bugis banyak di sana. Ya karena harus kita akui bahwa luar biasa saudara-saudara kita dari Bugis ini tanda kutip ya penguasa lautan lah dimanapun ini termasuk Pinisi juga itu kan dari Bugis. Lalu mengenai perkembangan Islam di Bali, Insya Allah menurut informasi dari teman-teman kita juga, Alhamdulillah salah satu pembina kita adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bali. Eh, Beliau juga Alhamdulillah pada Rakernas DMI Pusat, DMI seluruh Indonesia bulan Mei lalu itu Alhamdulillah Masjid Pantai Bali diangkat eh, oleh DMI Bali sebagai salah satu masjid ikonik lah. Meskipun belum selesai. Oh ya, ini sekedar info. Selain di dalam forum Rakernas Dewan Masjid Indonesia
Masjid Pantai Bali sudah meraih penghargaan di konferensi MUI Majelis Ulama Indonesia pada bulan November 2022. Konsep Masjid Ramah Lingkungan yang mempresentasikan adalah saudara kita pengurus yayasan yang dulu adalah orangnya Pak Habibie, B.J. Habibie yang memimpin pesawat N250. Beliau yang presentasi, alhamdulillah kita support, kita dampingin, alhamdulillah. Wallahu alam masjid yang belum belum jadi, belum masih dalam proses ini bisa meraih penghargaan itu, alhamdulillah. Itu. Nah, eh kembali ke perkembangan Islam di Bali, kita cukup baik ya. Kalau di Jembrana sendiri sekitar 30% lah. Nah, ada yang menarik di dalam eh, festival pertama, festival Masjid Pantai yang pertama dengan Bupati sebelumnya ya, Pak Inengah Tambe ya. Ketika konsep Smart Mosque ini, 5E ini saya sampaikan saya langsung kepada beliau, ketika beliau kita minta untuk menanam pohon kurma, kita ada penanaman pohon kurma sebagai bentuk pohon toleransi ya. Nah, saya sampaikan konsep 5E, saya ulangi lagi, 5E ini adalah ada edukasi, ada ekonomi, ada ekologi, ada empati atau sosial, ada entertainment. Langsung beliau menjawab, nah ini masjid yang saya inginkan. Itu jawab beliau itu. Nah, saya agak terenyuh juga itu dengan kata-kata, kan saya harus berhati-hati berbicara dengan beliau. Nah, ketika konsep ini kita sampaikan, uh, beliau menyampaikan itu. Dan Alhamdulillah benar bahwa bukan sekedar omon-omon ya, beberapa program kegiatan kita disupport oleh Pemkab Jembrana. Nah, ketika beliau tidak jadi bupati beberapa bulan lalu, sekitar bulan April kalau nggak salah itu, kami berkenalan dengan pejabat atau Bupati Jembrana yang baru beserta wakilnya ketika berkunjung ke Jakarta. Saya belum pernah ketemu dan ketemu langsung dengan beliau. Saya sebenarnya janjiannya sama Pak Bupati. Ternyata Pak Wakil Bupati, Pak Iba juga hadir. Alhamdulillah cukup apa ya, cukup mengapresiasi kita dan insya Allah kita bisa berkolaborasi dengan pejabat baru, pejabat Jemberana ini ketika konsep yang kita usung ini diterima dengan baik dan disupport. Apalagi ketika, nah ini berkaitan dengan teman-teman yang di Malang ini, yang Maritas dari Malang. Ketika kita bicara ke depan, bulan Agustus akan menyelenggarakan drone camp. Tertarik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ternyata Pak Wakil Bupati ini adalah ketua Asosiasi Drone di Jembrana. Bahkan beliau beberapa hari sebelum ketemu kita sempat ngedrone di dekat Masjid Pantai Bali. Nah, makanya nyambung. Nah, saya penasaran juga kepada Pak Wakil ini. Kelihatannya menguasai mengenai apa mesin. Jangan-jangan ini dari teknik, benar. Ternyata beliau adalah alumni Unbra nih. Eh, Makanya alhamdulillah dengan komunikasi ini nyambung juga. Artinya nggak apa komunikasi dengan kerang alam nih nggak asing, bahasa-bahasa walikan juga. Nah, ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk bersinergi dengan teman-teman yang non-muslim itu alhamdulillah. Dan kita berharap dukungan dari teman-teman kita sampaikan juga ini sebuah kata-kata yang cukup strategis ya. Ketika salah satu tokoh budaya nasional kita mungkin bisa di Abah Janika itu adalah salah satu ahli bambu dunia. Karya-karya beliau, bambu-bambu beliau itu sudah ada di beberapa negara dan beliau juga sudah menerbitkan buku tentang bambu. Ketika pertama bertemu beliau, saya agak kaget bahwa dan beliau tertarik untuk ke Masjid Pantai Bali. Kenapa? Nah, ini perlu kita renungkan dan menjadi energi bagi kita juga. Beliau beberapa kali diajak ke Bali itu kurang kurang apa kurang antusias. Nah, ketika kita ajak melalui teman kita untuk ke Masjid Pantai Bali di Jembrana, beliau antusias.
Nah, di Masjid Pantai Bali ketika beliau berkunjung menyampaikan langsung kepada kami bahwa menurut pandangan beliau Islam Indonesia akan berkembang kembali dari Bali Barat, akan jaya lagi dari Bali Barat. Wallahu alam ya. Itu beliau menyampaikan dan kita penasaran juga sumbernya dari mana. Ternyata sumbernya adalah dari eh, bapaknya presiden kita, Pak Sumitro, bahwa kalau kita serius, umat Islam serius, itu bentuk toleransi, bentuk harmonisasi Bali Barat ini bisa menjadi pencontohan nasional dan Islam bisa berkembang dari situ. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bagian dari kejayaan Islam sekecil apapun peran kita. Nah, mungkin sebelum diskusi berlanjut, saya ingin menyampaikan ada 7 bidang dakwah yang perlu kita perjuangkan ya. Yang pertama adalah faith, keyakinan ya, termasuk kajian subuh ini untuk memperdalam keyakinan pertama. Ini kita istilahkan juga eh, sudah secara umum sebagai bagian dari strategi dakwah kita adalah yang ini sebenarnya juga dilakukan oleh para misionaris maupun eh, para pemuka agama lain adalah 7 F ya. Ada faith, ada keyakinan yang mereka berjuang merusak keyakinan kita dengan berbagai cara. Yang kedua, melalui fashion dengan pakaian mereka juga berusaha menggoyahkan iman kita. Lalu dari film, beberapa film yang tidak edukatif itu mereka lakukan untuk menjadi bagian untuk merusak kita. Ada yang keempat ada food dari makanan. Nah, makanan haram pun seperti di Solo ya, kejadian di Solo dikemas baru beberapa tahun mengakuin bahwa restorannya ini apa menjual makanan haram itu di Solo. Ya. Lalu finance, mereka menguasai keuangan. Lalu farm, eh, apa pertanian lah. Pertanian kita juga cukup memprihatinkan ya, karena petani-petani kita ini eh, justru miskin. Padahal keuntungan, ikhtiar, perjuangan untuk bertani itu luar biasa. Saya juga pernah mengunjungi Cianjur ketika tanya mengenai lahan untuk penanaman padi, itu yang mau nunjukin aja ketakutan. Seperti zaman penjajahan itu. Karena untuk melihat lahan pun itu dari mobil itu nggak berani turun. Saya ditunjukin ini lahannya ini yang nguasain orang nggak saya sebut orang non Muslim lah itu. Ha. Itu apa yang jaga-jaga itu orang-orang bayarannya itu. Ha. Itu jadi cukup memprihatinkan itu. Makanya ekonomi kita susah berkembang dan kita impor terus lah. Yang terakhir ya selain faith, keyakinan, film, fashion, food, finance, farm adalah fun melalui hiburan-hiburan. Nah, ya ikhtiar kita entertain itu misi kita adalah bagaimana hiburan-hiburan Islami itu bisa menutup kampanye minimal ya yang kita lakukan walaupun mungkin tidak berdampak luas minimal ini yang salah satu ikhtiar kita untuk memperjuangkan bagaimana keindahan Islam dari sisi hiburan itu monggo Pak Endi dan teman-teman lainnya. Nggih. Kalau dari segi ekonomi, Pak Ustadz, Nggih. itu bidang apa yang paling paling fokus ya, sehingga masyarakat di sekitar Pantai Jemberana itu bisa terangkat lah paling tidak kesejahteraannya atau mungkin apanya hidupnya, pendidikannya mungkin. Ya, alhamdulillah kita sudah mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Nah, Oh, meskipun masih belum optimal, alhamdulillah sudah mulai kita bentuk arahnya ke sana bahwa kita ingin memberdayakan ekonomi masyarakat melalui
beberapa kegiatan, khususnya eh, mengoptimalkan potensi alam. Di sana itu potensi alam yang menonjol adalah di daratan itu ada perkebunan kelapa dan perkebunan coklat. Kalau di lautan, alhamdulillah sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Memang selama ini kurang berkembang ya, karena memang lokasinya di pelosok ya, dan termasuk terpencil lah di Jupel ini. Dan ketika kita baru tahu juga ketika kita berkunjung bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia, itu kebetulan beliau adalah ini tidak terpilih ya. Eh, Tahun lalu masih sebagai satu-satunya DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah yang Muslim dari Bali dan pertama. Nah, sekarang setelah pemilu kemarin itu beliau tidak terpilih, kita tidak punya wakil. Itu beliau banyak cerita perjuangannya membebaskan lahan umat Islam yang berkontra termasuk isu-isu mengenai apa terhambatnya dakwah kita itu dari sisi yang tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Endri, itu ada beberapa hambatan yang itu real, ada diskriminasi itu. Hmm. Nah, kembali ke masalah ekonomi, kita mengoptimalkan eh, Jemberana khususnya dari eh, kelapa dan lautan. Alhamdulillah bulan Mei kalau tidak salah itu teman-teman dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera sudah melakukan KKN di sana. Nah, ini kalau teman-teman yang ada di grup ini punya channel perguruan tinggi yang bisa melakukan KKN di Jemberana, insya Allah sangat berarti bagi mereka. Nah, pemberdayaan masyarakat sana dengan dua produk ya. Untuk sementara ini adalah produk kelapa yaitu koko jelly dan produk dari Klaten adalah kecap dari ikan, kecap ikan itu. Ini sebagai apa? Sebagai awalnya. Insya Allah kita akan optimalkan dan alhamdulillah juga kita tim Masjid Pantai Bali ini juga eh, tahun 2024 tahun kemarin bulan Februari itu dipercaya oleh Pemkab Jemberana untuk menjadi bagian dari Pemkab menyelenggarakan International Jemberana Coklat Festival dari coklat. Eh, di Jemberana ini kita baru tahu itu penghasil coklat dan sudah ekspor, tapi banyak yang nggak tidak tahu. Bahkan beberapa produk coklat unggulan itu bahan bakunya dari Jemberana. Nah, Hmm. makanya setelah kita tahu, kita sampaikan ke Pak Bupati, kenapa kita tidak angkat Jemberana sebagai kota coklat. Nah, beliau antusias. Eh, Antusias kita sampaikan beberapa apa berapa potensi dan prospeknya. Alhamdulillah akhirnya tanggal kalau tidak salah itu 2 Februari 2024 kita menyelenggarakan Jemberana Coklat Festival yang inisiatornya justru dari masjid di Hmm. tempat yang musim ini wallahu alam ya. Luar biasa Allah memberikan amanah kepada kita itu untuk menjadi bagian dari teman-teman kita yang non muslim untuk mengembangkan satu lokasi yang insya Allah ini menjadi lokasi yang apa Islamnya akan berkembang pesat. Ya. Bismillah. Itu Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Mudah-mudahan lancar semuanya, Ustaz. Amin amin. Monggo mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau ini sharing atau ngobrol-ngobrol atau mungkin bisa memberikan masukan ke kita untuk kita berharap itu untuk bisa berkembang secara optimal itu. Ada lagi yang lain? Kalau ini mau ada masukan atau seperti apa? Nah, Kalau misalnya ingin misalnya ada yang mau mengembangkan gitu Ustaz di daerah lain, pulau lain lah, misalnya Kalimantan gitu ya. Nah, itu bisa bisa ini ya. Ini masuknya ke mana nih? Yang ke Yayasan Masjid Pantai Yayasan Nusantara. Ya, Nusantara itu ya. ya karena memang kita
melalui yayasan ini, insya Allah kita akan mengembangkan apa dakwah gitu, khususnya di pesisir, karena memang kita lebih fokus ke pantai lah, karena Ya, cukup ya. strategis. Ya, kita tidak mampu lah untuk skala besar untuk semuanya. Yang mungkin kita prioritas dulu lah. Yang ini menurut kita cukup penting, yaitu dakwah di pantai. Ya, Ada ya. beberapa daerah yang sudah minta. Di Bali sendiri ada yang minta, lalu di Lombok, di bukan Lombok, di NTB itu di Dompu. Itu bahkan di lokasinya lokasi tambang emas itu. Cuma ya karena kita sudah berkunjung ke Masjid Pantai Bali, Pak Ilyas Salman yang ingin mengembangkan konsep ini di NTB, lalu ada juga di Aceh, di Aceh. Nah, mohon doanya mudah-mudahan kalau konsep ini bisa secara utuh bisa kita laksanakan dan kita bisa mengembangkan di daerah-daerah lainnya. Kita ajak paling tidak ikut mensiarkan lah. Kalaupun tidak bantu secara finance ataupun bantu yang lainnya, mohon doanya paling tidak itu untuk sama-sama, karena kita berharap kita menjadi bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin di era modern inilah. Nah, itu dan menjadi apa ya, legasi kita lah, menjadi amal yang mengalir kita ketika kita nanti apa tiada, kita berharap bisa dipertemukan kembali, dan salah satu pintunya adalah di masjid, karena eh, orang-orang yang dikelak dinaungi oleh Allah salah satunya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Ya, salah, salah, amin. Kalau alamatnya di Jakarta ya, Ustaz, ya. Kalau yang Ya, Yayasan Masjid Pantai Nusantara itu. ya, kita di Menara 165 Simatupang. Oh, di mana dia? Simatupang ya. Sampai mana. Nah, alhamdulillah pengurus kita ada 6 profesor. Hmm. Dari TB ada, dari IPB juga ada. IPB pun ahli peternakan. Eh, 40 tahun lebih lah beliau apa nanganin peternakan ya. Kita pengen ya ilmu-ilmu kita bermanfaat lah, khususnya di daerah, sekaligus multiplier effect. Kenapa kita memilih Bali sebagai pilot project kita itu. Ini yang lain ada yang bertanya, biasanya Mas Amor nih, Mas Amor nih yang tertarik dengan masalah seperti ini. Mau nggak Mas Amor kalau mau ada yang Monggo. sampaikan? Pak Marco dari ini apa dari ITB ya? Ada juga teman dari ITB namanya Pak Marco Dad. Ya, iya ITB ini. Oh, alhamdulillah. Oh, berarti udah kenal ya Ustaz ya. Ya kita Aktif di Salman ini, juga, aktif di Salman juga. alhamdulillah ini bisa belajar ke beliau nih. Oh, Nah, karena Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Wah, Ustadz sehat-sehat. Firman Pak. Iya. Ah, Udah lagi di kenal. Bandung, kebetulan lagi ah, di Bandung. Oke, alhamdulillah. Udah kenal toh? Ah, di grup sih Alhamdulillah. saya ada Iya, beberapa ini kebetulan. Kalau di Facebook kayaknya pernah ya kita ya, Pak Amar. iya. Ini Alhamdulillah. Ustadz, Iya, eh, di saya ini ya belajar dari apa di Bali itu kan memang unik ya. Artinya Hindu itu agama Hindu itu sudah apa ya mendarah daging di masyarakatnya. Jadi tradisi Hindu itu jadi melembaga di masyarakat gitu ya, tradisi di masyarakat. Nah, kalau saya perhatikan kalau di Jawa dulu itu sebenarnya Wali Songo itu juga sama, mentradisikan Islam apa istilahnya rukun-rukun Islam atau pemahaman Islam itu menjadi tradisi di masyarakat. Nah, pastinya uh, pendekatan apa pendekatan dakwah di Bali berbeda dengan yang lain-lain gitu ya. Karena tadi itu jadi uh, uh, ibadah-ibadah Hindu itu udah jadi semacam apa kebiasaan atau jadi adat gitu di Bali, diadatkan sehingga terjaga secara sosial sosial
sosial apa sosiologinya gitu ya. Nah, ini menghadapi hal seperti ini itu mungkin strategi apa yang tadi itu selain yang sudah disampaikan tadi, eh, eh, kalau kalau nggak salah salah satu kesuksesan Wali Songo itu adalah berdakwah melalui pemerintahan ya, melalui politik ya. Jadi pada itu perkembangan yang luar biasa ya. Karena setelah Wali Songo itu masuk ke kerajaan, masuk ke apa struktur politik, maka Islam itu sangat sangat berkembang dengan pesat. Apakah itu bagaimana pendapat Ustadz Firman? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Amor, Kodat ini senior kita ini, alhamdulillah luar biasa. eh Dakwah kita, alhamdulillah dengan mencoba meneladani Wali Songo yaitu dengan budaya, dengan keindahan-keindahan, dengan kita mencari persamaannya lah dengan teman-teman non-Muslim, khususnya Hindu yang memang dikenal mengakar kuat di sana. Dan ini juga kebetulan bocor ya, terus terang aja strategi mereka, teman-teman kita dari pejabat-pejabat bahwa seperti sebuah taman. Ini infonya cukup cukup valid ya. Itu mereka menjaga kenapa eh, cukup kuat. Ibarat taman itu eh, harus mereka jaga keindahannya, warna-warninya. Eh, Ketika ada warna yang menonjol, ini dan tanda kutip Islam lah, itu ya terpaksa dipangkas gitu loh. Jadi mereka ibaratnya menjaga agar taman ini eh, keindahan warna-warni itu tetap dijaga. Nah, gitu, menghindarin satu warna yang menonjol. Itu simbol secara simbolik dan Ya, ya, ya. anggota dewan salah satu anggota dewan kita menangkap sinyal itu seperti itu. Ya, jadi memang nggak mudah untuk Islam. Bahkan ketika Bang Sandi Uno menjabat akan melaksanakan wisata halal, itu lumayan berat sampai sekarang Ya. pun tidak terwujud. Nah, ketika kita berkunjung ke Kemenparekraf, eh, alhamdulillah ada nomenklatur baru yang mungkin cukup menarik, yaitu wisata ramah Muslim. Nah, itu pun masih ya ada setengah resistensi dari teman-teman yang non Muslim itu. Tapi pendekatan ini cukup diterima lah oleh mereka itu wisata ramah Muslim. Artinya paling tidak ada wisata yang ada tempat ibadahnya, ada masjidnya, dan ada makanan halalnya itu. Paling tidak itu untuk wisata ramah Muslim itu. Yang kita kembangkan eh, khususnya ya di Masjid Pantai Bali itu konsep baru yaitu wisata planner. Wisata yang pengembangan teknologinya mungkin Pak Amor Konten tahu teman-teman ITB banyak inovasinya. Cuma ya sampai sekarang kan kita belum tahu lokasi atau tempat yang bisa mengekspor atau mengekspos eh, teknologi atau inovasi-inovasi tersebut. Kita berharap Masjid Pantai ke depan bukan hanya tempat wisata alam, tapi wisata teknologi. Di situ produk-produk misalnya ya, produknya Pak Profesor Yenal yang menjadi pembinaan kita, Yenal Abidin dengan Mas Saro, paling tidak pengolahan sampah di situ. Produknya Kang Ricky Elson, ya apa dari kendaraan baterai atau perahu menggunakan solar cell di sana. Teman-teman yang ATM beras banyak juga dari teman-teman kita, pengurus kita juga ada yang pemenang robot di Surabaya. Insya Allah lah kita akan kembangkan di sini. Termasuk yang akan kita laksanakan bulan depan adalah drone camp.
Drone camp ini mungkin masjid yang pertama menyelenggarakan ya, Masjid Pantai Bali ini. Kita mencari teknologi apa yang kira-kira visible, kira-kira bisa diterima dan tidak berbiaya mahal. Nah, salah satunya adalah drone. Tahun lalu kita juga sudah menggunakan drone ketika ada lomba perahu layar. Nanti saya share ya ke Pak Ustadz Hendri. Iya. Itu kegiatan kita yang ada video itu lomba perahu layar. Ini seperti lomba yachts perahu internasional itu. Itu kita menggunakan drone juga tahun lalu. Insya Allah tahun ini mungkin banyak drone karena ada pelatihan eh, drone melalui drone camp. Itu ada pelatihan fotografi, videografi dan kompetisi lainnya itu. Nah ini bukan hanya drone. Insya Allah ke depan kita akan teknologi-teknologi yang mungkin bisa uh, visible untuk kita jalankan di Masjid Pantai Bali, termasuk nantinya ya kita akan optimalkan tempat wudhu ini dengan menggunakan IoT karya teman-teman di Jemberana. Kebetulan ada anak muda yang menjadi mentor, menjadi guru di sekolah di Jemberana yang beberapa siswanya itu beberapa kali juara lomba olimpiade, termasuk bagaimana efisiensi air wudhu eh, sempat juara waktu itu, juara nasional. Nah, itu kita akan aplikasikan di Masjid Pantai Bali kalau kita punya rezeki itu. Nah, itu jadi ketika orang akan berkunjung ke Masjid Pantai Bali, wisata wisata teknologi ini kita akan angkat itu. Jadi bukan berbeda dengan Sanur atau tempat-tempat lain di Bali yang hanya wisata alam. Insya Allah kita perkuat dengan wisata planner ini dengan wisata teknologi itu. Itu impian kita. Ya, kita setahap demi setahap mudah-mudahan bisa tercapai lah impian itu. Amin, Itu amin, Pak amin. Amor. Terima kasih ini luar biasa ini perjuangan teman-teman Ya, Masjid enggak Pantai Bali. sama-sama. So, Ya. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada nih waktu sudah 6.36 saat ini. Oke, monggo Pak Ya. ini. Cukup. Satu kali kesempatan lagi kalau memang ada yang mau bertanya, Oke, satu mau lagi lah. berdiskusi. Monggo kalau Monggo, monggo, silakan. ngobrol-ngobrol atau memberi masukan baru Ya, nih. silakan, silakan. Silakan, Saya masukkan. silakan yang nanya. Ibu-ibu nih belum ada nih, ibu-ibu. Iya, Sepertinya sudah tidak ada nih, Ustaz. oke. Ya, monggo Ustaz, silakan. Nah, kalau mau ditutup. Iya. Jazakallah Pak Rodian dan teman-teman. Alhamdulillah silaturahim kita saling sharing ya. Dan juga perlu banyak belajar ke bapak-bapak. Dan kita berharap silaturahim kita tidak hanya sampai di sini, bahkan mungkin akan bisa kita kembangkan lebih jauh. Mungkin kalau ke Malang, insya Allah kita bisa bertemu. Kebetulan Ayanda di Saujajar ya, di Beratan Raya itu. Pak Endri kemarin telepon-teleponan di Insya Allah mungkin di Manarul ya, Manarul Islam atau di rumah kita. Lalu teman di Bandung ini Pak senior kita Pak Amor Kotati barangkali nanti kalau ke Bandung ke Salman kita bisa silaturahim lah. Kita diskusi lebih jauh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita ini tak lepas dari semuanya adalah skenario Allah. Kita berharap silaturahim ini menjadi sebuah langkah strategis untuk menjadi bagian mewujudkan kejayaan Islam, khususnya Islam Indonesia dalam rangkaian mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena sebagaimana sunatullah bahwa sebelum kiamat Islam akan mengalami kejayaan kembali. Tanda-tanda itu sudah ada dengan eh, bersatunya umat Islam walaupun belum optimal ya, khususnya di Timur Tengah ya, dalam membela Palestina dan dakwah dari perjuangan, dari lokasi, dari spot yang kecil, dari Gaza, luar biasa mendunia. Nah, Alhamdulillah kita juga di Masjid Pantai Bali eh, sebagai bentuk solidaritas kita bulan Maret kita mengadakan
omplok layar yang berbendera Palestina. Mungkin satu-satunya di Indonesia perahu berbendera Palestina, beberapa perahu bersama-sama konvoi di lautan dengan berbendera Palestina itu. Ini menjadi bagian pembuktian kita bahwa saudara-saudara kita di Palestina tidak sendiri ya, termasuk di Bali juga kita ikut walaupun mungkin dampaknya tidak besar. Nah, mudah-mudahan kita juga yang hadir ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Karena di dalam surat Asy-Syaff, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilis shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dan sebuah barisan yang teratur. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu. Untuk Amin. menyempurnakan silaturahim atau kajian pagi ini, mari kita tutup dengan istighfar kita 3 kali dan doa bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan Amin. na'imin. Amin. Hamdan yuafi ni'ma mazida. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang hadir di sini ini secara online adalah hamba-hambamu yang sedang mensyukuri nikmat karunia-Mu. Amin. Hamba-hambamu yang tergabung dalam kajian subuh ini adalah hamba-hambamu yang sedang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Meskipun kami kecil, insya Allah kelak kami ada di pihak-Mu ya Allah. Kami orang-orang yang sedang berjuang meneguhkan asma-Mu ya Allah, khususnya di bumi pertiwi ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikanlah silaturahim ini menjadi penguat iman kami, menjadi perekat hati kami, menjadi pembuka pintu-pintu keberkahan bagi kami. Ya Allah ya Rabbi, mohon tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk menjalankannya. Dan mohon tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berilah kami kemampuan untuk menjauhnya. Ya Allah ya Rabbi, di antara kami ada yang sedang sakit, mohon berilah kesembuhan. Dan mungkin di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, berilah kemudahan. Dan di antara kami, saudara-saudara kami khususnya di Palestina, ada yang sedang berjuang mempertahankan Islam, mohon berikan kemerdekaan kepada mereka. Perkuatlah mereka dan berilah kesabaran dan berilah kemerdekaan kepada mereka di tahun ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa para pemimpin kami, dan mohon jadikanlah negeri kami negeri yang kemah ripalah jinawi ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل